Malaysia is facing growing pressure to impose tougher lockdown rules. India has reported the world's highest single-day tally of COVID-19. Ini hoax atau fakta? Gelombang serangan virus COVID-19 masih melanda dunia. Sejumlah negara bahkan mengalami serangan gelombang berikut dengan jumlah korban yang belum juga menyusut. Beberapa perusahaan di sejumlah negara telah membuat vaksin untuk menekan laju korban dan melakukan upaya pencegahan. Larangan melakukan mobilitas, anjuran penggunaan masker, dan isolasi bagi pasien menjadi langkah awal menekan penyebaran virus berbahaya ini. Namun, usaha ini ternyata mendapat respon yang beragam. Kalian ini nyusahin, COVID itu nggak ada. Kata siapa? Kata gua. Makanya disabarin duluan. Sunday's rally at the Vancouver Art Gallery was the second this weekend. The people take back the power. Wabah corona sudah melanda dunia. Berbagai kebijakan lembaga kelas dunia sampai kebijakan masing-masing negara tak henti-hentinya menuai pro kontra. Meski banyak yang mendukung upaya pemerintah, tak sedikit pula yang menunjukkan sikap kontra. Di Indonesia, sikap kontra ditunjukkan oleh mereka yang menggantungkan nasib pada mobilitas fisik dan interaksi sosial secara langsung. Penerapan protokol kesehatan mereka anggap sebagai penghambat dalam mencari nafkah. Mereka adalah para pelaku sektor transportasi, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Di Bali misalnya, semenjak pandemi melanda, provinsi yang perekonomiannya mengandalkan sektor pariwisata sangat merasakan dampaknya. Data dari Bank Indonesia, pada April 2020, pandemi COVID-19 berimbas kepada penurunan kunjungan wisatawan asing ke Bali hingga mencapai 83%. Ini adalah zaman yang namanya pandemi COVID-19. Ajus, salah satu dari mereka yang terdampak langsung, mencoba memberikan alasan sikap kontranya. Di Bali, karena kita mayoritas pariwisata, ekonomi kita lumpuh total. Lumpuh total. Kalau tempat lain masihlah ada industri jalan, kita mayoritas hampir 90% di Bali pariwisata. Makanya sekarang saya tidak mau membahas sebenarnya tentang corona, bagaimana saya sekarang mau tentang membahas bagaimana caranya bertahan hidup di situasi pandemi, bila perlu kalau ada lebih membantu orang, jangan malah memberikan berita, menggoreng berita tentang COVID, karena itu salah satu membuat mindset atau psikologi kita itu berpikiran ke ranah sana, biar semua orang masyarakat tidak ketakutan. Lemahnya ekonomi akibat pandemi ternyata bukan satu-satunya alasan mengapa sebagian masyarakat bersikap kontra. Virus informasi bernama hoaks juga menjadi musuh utama pemerintah dalam pemberantasan virus corona. Bahkan pada Februari 2020, World Health Organization atau WHO secara gamblang menyatakan, selain melawan virus penyakitnya, kita juga melawan hoaks terkait penanganan COVID-19. We expect the first results in a few weeks. Our greatest enemy right now is not the virus itself. It's fear, rumors, and stigma. Hoaks adalah konsekuensi dari masifnya informasi yang ada di internet dan media sosial. Ada banyak sekali kumpulan-kumpulan informasi dan data, baik yang positif maupun negatif. Konten-konten positif menjadi salah satu pemicu tumbuhnya ekonomi digital. Sebaliknya,
konten negatif secara umum menjadi penghambat dari tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Akibat simpang siurnya informasi, mereka yang kontra semakin menunjukkan rasa tidak percaya kepada media massa dan pemerintah. Mau dikasih vaksin gratis atau vaksin itu beli pun, saya tetap menolak. Ya maksudnya kalau memang corona itu penyakit itu virus, di mana aja, ya mau sampai kapan pun ya nggak akan pernah hilang. Sampai nanti anak cucu kita ada pun, ya tetap masih ada, ya tetap ada. Karena memang kayak udah seperti ada diada-adakan, ya nggak ada ya diada-adakan. Mereka meyakini corona hanyalah ladang bisnis baru. Corona ya, ini nih dalam artian ladang bisnis. Bukan kemanusiaan, apalagi tentang kesehatan. Itu banyak kasus sudah yang terjadi. Bansos sampai triliunan. Rapid antigen dipalsukan. Itu kita ngomong real, kenyataan. Kita bukan ngomong yang nggak pasti. Itu karena udah kenyataan yang di media. Itu yang udah diliput. Mungkin banyak lagi yang mungkin belum diketahui media. Kalau untuk masalah corona, saya sih untuk menyikapinya di Pandak Gede ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi saya tidak pernah mendoktrin atau mengajak orang untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Yang saya tetap belajar mana yang masuk nalar, mana yang masuk logika. Itu yang saya bisa sampaikan. Itu pun saya tidak mendoktrin juga. Dari Google pun saya belum tentu juga percaya. Yang buat Google siapa? Saya yang penting sekarang punya mawas diri. Kurang-kurangin baca media. Media belum tentu juga benar 100%. Yang punya media siapa? Apalagi media global, dia cuma copy paste aja. Tak hanya Ajus yang tidak percaya media. Maderos, salah seorang pekerja seni di Bali, juga punya penilaian yang sama terhadap media di Indonesia. Sempat percaya sama COVID selama beberapa bulan. Karena percaya karena media. Karena mungkin ya percayanya karena kebanyakan rasa takutnya sih. Rasa takutnya, padahal kita nggak tahu COVID itu beneran apa enggaknya, kita nggak tahu. Ya itu untuk saat ini sih bisa dibilang masih abu-abu, bisa percaya bisa enggak. Ya kemarin beritanya habis divaksin, tahu-tahu guru lumpuh. Mau vaksin tuh jadinya berpikir. Dan mereka pasrah divaksin, mungkin karena udah jenuh dengan keadaan begini. Mungkin dengan saya divaksin, saya bisa berinteraksi bebas dengan orang-orang. Bisa kita memulai usahanya kita lagi. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah jelas merupakan hambatan besar dalam penanganan COVID-19. Musuh bangsa adalah apapun yang dapat meruntuhkan toleransi, menghancurkan kerukunan, dan memecah belah bangsa. Anton Muhajir, salah satu pegiat literasi digital, menilai berita hoaks sudah menjadi ancaman bagi bangsa. Kalau kita kaji lebih dalam, ini membuktikan tesis soal sosial media itu sudah melewati fase dia menyatukan gitu. Kalau kita ngomong soal sesuatu yang lebih dalam lagi ya, yang lebih teoritis lagi itu. Jadi kajian-kajian mutakhir soal internet, soal sisi gelap internet, media sosial itu semua terbukti salah satunya lewat pandemi ini. Itu orang percaya hoax, pertemanan hancur gitu. Sekarang itu media sosial nggak lagi yang menyatukan. Jadi leburkan pertemanan itu udah bener banget. Dilihat dari tabel ini, angka persentase tertinggi penyebaran disinformasi dipegang oleh media sosial. Ada kekeliruan fatal yang belum disadari masyarakat, yakni masih banyak yang belum sadar bahwa informasi yang diterima melalui media sosial tidak melalui filterisasi dan verifikasi oleh Dewan Redaksi. Fenomena hoaks semakin merajalela di dunia maya. Dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan kualitas informasi yang berbeda dengan informasi yang disajikan oleh media massa konvensional. Tingginya akses internet dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mencerna informasi adalah faktor pendukung mengapa penyebaran hoaks
lebih cepat 20 langkah ke depan daripada klarifikasinya. Dalam persebarannya, berita hoaks bisa menyebar lebih jauh hingga level 19 dengan waktu 10 kali lebih cepat daripada berita benar atau klarifikasinya yang terhenti hanya sampai di level 10. Kemampuan persebaran disinformasi ini jelas meresahkan bangsa. Soalnya kan kita udah membuktikan nih bahwa apalagi kalau melihat media sosial gitu, algoritmanya sudah membatasi itu kan. Algoritmanya kalau memang kita pro pasti dijejali dengan yang pro gitu kan. Orang yang benci pasti dijejali dengan algoritmanya udah bias gitu. Itu dari kalau kita misalnya di media sosial gitu. Data dari Kominfo menunjukkan dari Maret 2020 sampai April 2021 sedikitnya ada 1.541 hoaks seputar COVID-19. 171 diantaranya adalah hoaks tentang vaksin. Jika dirata-ratakan, ada sekitar 5 hoaks baru per harinya beredar di masyarakat. Kandungan hoaks itu memang cukup mengkhawatirkan. Ada beberapa hal, yaitu mereka menyebarkan yang disebut dengan fear atau ketakutan. Jadi ini bicara soal pikiran, emosional, dan hati. Kemudian mereka menyebarkan apa? Uncertainty atau ketidakpastian. Karena dianggap semuanya itu tidak jelas. Dan satu lagi yang mereka sebarkan adalah doubt atau keraguan-raguan. Bayangkan, masyarakat Indonesia menjadi bingung gara-gara orang yang menyebarkan hoax dan tidak bertanggung jawab. Ketika kemudian kita kejar apa di balik motivasinya, ternyata mereka hanya sekedar melemparkan tanpa ada rasa tanggung jawab. Akibat dari maraknya hoaks soal vaksin, banyak masyarakat yang keberatan melakukan vaksinasi. Saya pribadi yang sering nanya, gimana reaksinya habis vaksin? Saya nanya, dia bilang pusing, muntah-muntah lah, kok badan meriang lah. Ya itu efeknya katanya. Tapi kan di lapangan saya pribadi sendiri saya nggak berani untuk divaksin. Dan juga ya bukan saya nggak percaya sih. Ya pokoknya ya pendapat saya sendiri saya nggak mau divaksin. Berdasarkan data dari WHO, Kemenkes, dan UNICEF, tahun 2020, kesediaan masyarakat Indonesia menerima vaksin hanya mencapai 65%. Ini menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat untuk vaksinasi masih jauh dari angka yang diharapkan. Kita bertanya kepada masyarakat ya secara online. Ada lebih dari 100.000 masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini. Dan ketika ditanya, apakah Anda mau divaksinasi COVID-19? Ada sekitar 65% yang menjawab mau, siap, bersedia begitu ya. Tapi ada 27% yang masih ragu-ragu, mau nggak ya? Gitu. Dan ada sebagian kecil, sebenarnya kurang dari 8% yang menjawab tidak. Nah, ketika ditanya sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi keraguan-raguan masyarakat tentang vaksinasi? Sebagian besar jawabannya adalah tentang keamanan dan efektivitas vaksin. Jadi ini kaitannya dengan topik yang saya mau bicarakan, bahwa banyak sekali di luar sana beredar berbagai informasi yang tidak benar, informasi yang keliru. Berbicara tentang kesehatan, tak ada sumber informasi yang lebih bisa dipercaya selain para tenaga kesehatan itu sendiri. Ironisnya, ketidakpercayaan akan vaksin juga menjalar di kalangan medis. Hal ini bisa dilihat dari survei sederhana yang dilakukan akhir tahun 2020, yang menunjukkan bahwa hanya 54% tenaga kesehatan yang bersedia divaksin. Jadi kita kemudian melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan acceptance atau penerimaan dan partisipasi dari tenaga kesehatan untuk vaksinasi COVID-19. Dilakukanlah pelatihan IPC, misalnya interpersonal communication. Dijawablah keraguan-raguan itu. Kalau keraguan-raguannya tentang keamanan vaksin, maka kemudian argumen yang diberikan adalah tentunya tentang keamanan vaksin. Bahwa vaksin ini sudah melalui serangkaian uji klinis, sudah mendapatkan persetujuan atau emergency use authorization oleh Badan POM, kemudian sudah masuk
list untuk emergency use listingnya WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi dijelaskan tentang berbagai aspek keamanan dari vaksin ini. Kemudian keraguan-raguan yang kedua ini terkait dengan efektivitas, maka kemudian harus dijelaskan argumennya. Saat ini vaksinasi kepada kelompok prioritas tenaga kesehatan itu sudah berhasil mencapai angka 100%, begitu ya. Hampir semua tenaga kesehatan telah divaksinasi, mendapatkan dosis pertama dan sekarang sedang dilengkapi dosis keduanya. Dampak dari hoaks tak bisa dianggap enteng. Menurut Rizky, selain menimbulkan keraguan-raguan, hoaks juga bisa mengancam keselamatan jiwa. Memberantas virus informasi bernama hoaks sama rumitnya dengan memberantas virus corona. Perlu kontribusi dari banyak pihak untuk membasmi hoaks dari hulu ke hilir. Dari hulu, bisa diberikan edukasi literasi digital oleh mitra jejaring pemerintah. Setelah itu, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan oleh komunitas dan mitra terkait. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk memberikan edukasi sekaligus melakukan pengendalian terhadap konten-konten yang ada di internet dan media sosial. Konten-konten negatif yang ada di internet atau media sosial meliputi semua jenis konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu konten yang berkaitan dengan provokasi SARA, konten yang berkaitan dengan informasi kebohongan, konten yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan maupun konten-konten negatif lainnya. Dalam pemberantasan di hilir, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membasmi virus informasi dengan cara melaporkan konten hoaks. Kita mulai dari ciri-ciri hoaks. Yang pertama adalah hoaks itu lebay, too good to be true atau too bad to be true. Kalau ngasih impian luar biasa, tapi kadang-kadang kalau nakut-nakutin kita juga nggak kalah berbahaya. Itu ciri yang pertama. Ciri kedua, selalu mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang bombastis, yang hiperbolis. Harus hati-hati kalau berhadapan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Yang ketiga, ciri-ciri hoaks adalah mengandung kalimat-kalimat yang mengajak orang untuk memviralkan. Kadang-kadang kalimat untuk memviralkan itu begitu nyata adanya. Misalnya saja, ayo sebarkan, segera viralkan, jangan ketinggalan. Tapi kadang-kadang bentuknya sangat halus. Misalnya saja, ini informasi penting, jangan cuma disimpan untuk diri sendiri. Santi menjelaskan, di Mavindo tersedia berbagai fasilitas yang bisa digunakan masyarakat untuk memeriksa keaslian informasi. Setelah masyarakat sudah bisa mengenali hoaks, Santi juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan. Hoaks bisa datang dari mana saja, dari WhatsApp group, dari jalanan, atau tidak jarang juga bahkan dari media. Nah, kalau menemukan hal-hal semacam ini, apa yang harus dilakukan? Laporkan hoaks. Bagaimana caranya? Kami di Mavindo punya fasilitas di dalam website kami, www.turnbackhoax.id. Silahkan dibuka dan ada salah satu fitur namanya adalah lapor hoaks. Siapkan link tempat Anda semua menemukan informasi yang meragukan tersebut atau informasi yang sudah terbukti hoaks, atau boleh juga di screenshot. Nah, ketika Anda klik lapor hoaks tersebut, maka ada serangkaian informasi yang harus diisikan. Silahkan diisikan data-data Anda sebagai pelapor, kemudian upload bukti-bukti yang dimiliki. Nanti kami dari Mavindo, teman-teman para pencari fakta kami, akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Penegakan hukum adalah jalan pamungkas dalam memberantas hoaks di hilir. Assalamualaikum. Namun perlu disadari, penanganan di hilir merupakan garda utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Sebagai tindakan preventif, edukasi dan pendampingan secara berkala akan sangat efektif. Tindakan ini diharapkan dapat membentuk imunitas masyarakat dari serangan virus informasi bernama hoaks. Aku yang ku cintai, Engkau Tuhan.
masih ku jalani, termasyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau